Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan saya akan memaparkan mengenai sistem pakar diagnosa hama, penyakit tanaman bawang dan cabai dengan menggunakan metode forward chaining. Perkenalkan, saya Risa Karisma Dewina dan rekan saya Silma Isma Usna. Topik pembahasan yang akan kami bahas ialah latar belakang, implementasi, metode forward chaining, dan kesimpulan. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sistem pakar? Jadi, sistem pakar menurut si Hombing dan Ayub, sistem pakar merupakan sistem yang berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi dengan mengadopsi kemampuan pakar untuk menyelesaikan masalah dalam suatu domain pengetahuan yang spesifik. Umumnya, pengetahuan pada sistem pakar diambil dari seseorang atau tim yang merupakan pakar pada bidang tertentu. Dengan sistem pakar ini, orang awam pun dapat dibantu dalam penyelesaian masalahnya, atau hanya sekedar mencari informasi berkualitas yang sebenarnya hanya dapat diperoleh dari para pakar di bidangnya. Menurut Turban, sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan pengembangan dan lingkungan konsultasi. Lingkungan pengembangan sistem pakar digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar, sedangkan lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar guna memperoleh pengetahuan pakar. Selanjutnya ada metode forward chaining. Menurut Giranto dan Riley, forward chaining merupakan suatu penalaran yang dimulai dari fakta untuk mendapatkan kesimpulan. Forward chaining bisa dikatakan sebagai strategi inference yang bermula dari sejumlah fakta yang diketahui. Pencarian dilakukan dengan menggunakan rules yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui tersebut untuk memperoleh fakta baru dan melanjutkan proses hingga goal dicapai atau hingga sudah tidak ada rules lagi yang premisnya cocok dengan fakta yang diketahui maupun fakta yang diperoleh. Ini adalah contoh pelacakan forward chaining. Yang pertama, R1 jika A dan C maka E. Dalam forward chaining, pencarian dimulai dengan fakta yang diketahui dan mengambil fakta baru menggunakan aturan yang telah diketahui pada sisi jika. R2, jika D dan C, maka F. Karena diketahui A dan B benar, sistem pakar mulai dengan mengambil fakta baru menggunakan aturan yang memiliki A dan B pada sisi jika. Dengan menggunakan R4, sistem pakar mengambil fakta baru C dan menambahkannya ke dalam assertion base sebagai benar atau pakar mengambil fakta baru C dan menambahkannya ke dalam assertion base sebagai benar. R3, jika B dan E, maka F. Sekarang R1 fire atau karena A dan C benar dan nyatakan E sebagai benar dalam assertion base sebagai benar. R4, jika B dan C karena B dan E keduanya benar atau berada dalam assertion base, R3 fire dan menetapkan F sebagai benar dalam assertion base. R5, jika F dan G sekarang R5 fire atau karena F berada dalam sisi jika yang menetapkan G sebagai benar, jadi hasilnya adalah G. Selanjutnya, contoh data penyakit pada cabai. Yang pertama ada penyakit layu fusarium, lalu kutu daun persik, lalu ulat buah, trips, antraknosa atau penyakit patek, tungau kuning, dan yang terakhir ada virus kuning. Yang ini ada contoh data penyakit pada bawang. Ada penyakit trotol bercak ungu, penyakit buluk penicillium, ulat bawang, trips, hama putih atau trips, ulat tanah, penyakit nematoda buncak akar. Selanjutnya, ada demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada program aplikasinya. Yang pertama, pada halaman awal yaitu ada beranda. Di sini tertera judul sistem pakar diagnosa hama dan penyakit tanaman
cabai. Di sini ada sedikit penjelasan tentang tanaman bawang dan cabai, dan kemudian di sebelah kiri sidebar ada beberapa pilihan, yaitu ada diagnosa penyakit, daftar penyakit, about, dan juga login untuk admin. Next, kita ke diagnosa penyakit. Di sini kalian bisa pilih jenis tanaman yang akan didiagnosa. Misalkan kita pilih tanaman bawang. Setelah kalian pilih jenis tanaman yang akan didiagnosa, di sini muncul ada 4 bagian yang mungkin ciri-ciri penyakit yang dialami tanaman kalian. Ada bagian akar, batang, daun, buah umbi. Kemudian kalian bisa pilih secara random. Kemudian di daun. Setelah kalian pilih beberapa ciri penyakit, kemudian kalian bisa klik cek penyakit, apakah sudah benar gejalanya. Oke. Setelah mengklik button cek penyakit, maka hasil diagnosa akan keluar seperti ini. Contoh nama penyakit bawang yang tadi kita sudah cek, nama penyakitnya yaitu penyakit embun buluk atau tepung palsu, atau bisa disebut juga dengan downy mildew. Di sebelah kanan ini kita juga bisa klik detail si penyakit tersebut. Contohnya seperti ini, lengkap dengan kultur teknis, fisik mekanis, dan lain-lain. Next, ada daftar penyakit. Di sini daftar penyakit untuk mengetahui jenis penyakit. Di sini sudah ada 13 penyakit yang telah diinput oleh admin. Bisa juga dilihat secara detail seperti ini. Kemudian di sini ada about, tertulis program dibuat untuk memenuhi salah satu tugas artificial intelligence yang dibuat oleh Lisa Karisma Demina dan Silvia Musna. Kemudian next ke login. Di login kita masukkan username admin dan password. Kemudian login. Pada halaman pertama di beranda terdapat selamat datang admin, silakan menu yang diinginkan. Kita langsung saja ke menu hama dan penyakit. Di sini admin dapat menginput penyakit baru. Kita pilih dulu tanaman bawang. Di sini ada button tambah untuk menambah atau untuk menginput hama dan penyakit tanaman yang telah kita pilih tadi. Setelah diisi ID penyakit, nama penyakit, dan sebagainya, jika mengklik tombol simpan, maka akan secara otomatis bertambah ke daftar hama dan penyakit. Di sini juga terdapat detail untuk mengedit dan menghapus. Kemudian next, pada gejala, daftar gejala ini sama ya fungsinya, untuk menginput gejala baru dengan memilih tanaman, kemudian mengklik tombol tambah ini dan menginput gejala-gejala baru, ID gejala dan daerah. Daerah itu seperti beberapa bagian yang tadi disebutkan tadi, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian jika mengklik button simpan, maka nanti otomatis akan terdaftar di daftar gejala tersebut. Kemudian di basis pengetahuan berfungsi untuk melihat hasil dari diagnosa. Ada nama penyakit dan juga gejalanya. Admin pun dapat menginput basis pengetahuan baru dengan cara memilih jenis tanaman, kemudian mengisi form-form yang ada, dan ketika mengeklik button simpan, maka otomatis akan terdaftar di basis pengetahuan seperti ini. Yang terakhir logout saja ya.
Jadi dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dapat diambil kesimpulan, yaitu penerapan metode forward chaining untuk mendiagnosa penyakit tanaman bawang dan cabai sudah menggunakan sistem PAKAR, di mana cara kerjanya berdasarkan fakta. Dari fakta-fakta tersebut dicocokkan dengan basis pengetahuan sehingga diperoleh kesimpulan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.